Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu untuk berkumpul bersama pada hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kita penuhi panggilan dan kewajiban bagi seorang muslimin, seorang laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat kesehatan dan keselamatan, nikmat rezeki, nikmat iman dan kebaikan yang Allah berikan pada kita, yang tidak akan sanggup kita hitung saking banyaknya. Kadangkala kita sebagai manusia malah lupa untuk bersyukur. Kita lebih fokus kepada urusan dunia kita. Kita melupakan urusan utama kita, yaitu akhirat. Padahal kita tahu bersama bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu setiap Jumat khotib mengingatkan, janganlah kita semua mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam, bertakwa. Salah satu parameter orang yang bertakwa adalah memiliki akhlak yang baik. Di dalam bertetangga, kita diwajibkan untuk menjadi tetangga yang baik, yang rukun. Di dalam berteman, kita juga diminta untuk dapat menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik. Salah satunya adalah dengan cara saling memudahkan urusan orang lain. Jangan kita menjadi orang yang ruwet, ribet. Wah, jangan berurusan sama Pak Fulan, ribet orangnya. Wes ruwet wes nek karo wong iku. Jangan kita jadi seperti itu, karena itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu Islam. Seorang muslim itu adalah orang yang lurus, orang yang baik, orang yang alim, orang yang disenangi oleh tetangga, disenangi oleh lingkungan. Terlepas karakternya seperti apa, mungkin ada yang lucu, ada yang pendiam, ada yang tegas, tetapi dalam bermuamalah seorang muslim adalah orang yang memudahkan,
tidak malah mempersulit. Jangan seperti instansi tertentu yang orang takut karena takut malah dipersulit gitu ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya kita memiliki contoh, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kita mencontoh beliau dalam setiap tindak tanduk kita, termasuk berbuat baik kepada sesama, saling menolong dan memudahkan sesama, memudahkan urusan orang lain. Jadi sebagai muslim kita dianjurkan untuk memudahkan urusan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan melepaskan dari kita satu kesusahan kita pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi udah dapat kemudahan di dunia, di akhirat juga Allah akan melepaskan satu kesusahan. Dan jangan dikira ini sepele. Di akhirat nanti itu satu kesusahan itu bisa begitu besar sekali impact-nya bagi kita. Ketika itu diangkat, wah, Masya Allah, lega sekali kita. Dan ternyata kesusahan itu diangkat karena ketika kita di dunia dulu kita memudahkan urusan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga ini bisa dilihat di kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-36. Hadisnya Masya Allah, ini sangat melegakan bagi kita yang mendengarkan sebenarnya ya. Kita hanya diminta untuk berbuat baik, memudahkan urusan orang lain. Apa susahnya sih? Apa beratnya bagi kita memudahkan urusan orang lain? Tetapi ganjarannya bagi kita adalah dipermudah urusan kita di dunia dan di akhirat. Satu kesusahan kita di hari kiamat diangkat. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu oleh orang lain. Bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Memberi kemudahan kepada yang kesulitan dalam hutang, ganjarannya besar. Jadi hadis tadi ini masih saling berkaitan. Ulama itu ada yang menyampaikan bahwa memudahkan di sini adalah terkait dengan hutang. Ada juga yang menggeneralisir bahwa ini berbuat baik, apa saja berbuat baik, bahkan termasuk menjaga perasaan seorang muslim, menjaga perasaan tetangga kita agar dia tidak tersinggung. Itu adalah salah satu yang paling simpel memudahkan. Jadi hadis ini saling terkait, memudahkan orang lain dalam bermuamalah, memudahkan orang lain dalam hutang piutang, kemudian disambung lagi dengan menutupi aib sesama muslim. Bahkan kita wajib menolong dan membela sesama muslim yang lain. Jadi terkait berbuat baik kepada sesama, kita semua sudah tahu lah. Semua perbuatan baik, membantu, menolong. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, kita berbagi dengan sesamanya. Kalau kita
tidak punya, ya kita tidak usah membuat orang lain menjadi sulit. Bersabar dan berpuasa. Dan terkait yang tadi hutang piutang, nah ini mungkin agak repot. Ngomongnya aja mudah, tetapi kenyataannya mungkin sulit. Memudahkan orang lain yang memiliki hutang kepada kita. Kedengarannya mudah, tapi kalau kita pas kepepet, ya susah juga jadinya ya. Kita lagi butuh uangnya, diminta malah menghindar. Katanya yang berhutang malah lebih galak daripada yang memberi hutang. Subhanallah. Dan bagaimana Islam melihat permasalahan ini? Jadi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa orang yang meminjamkan hutang kepada orang lain itu mendapatkan dua pahala, yaitu pahala meminjamkan dan pahala memberi. Jadi pahala menghutangi lebih besar daripada pahala memberi. Karena apa? Karena ketika kita menghutangi harus siap juga jika tidak dikembalikan. Jadi mendapatkan pahala meminjamkan dan pahala memberi. Yang kedua, perlu disampaikan juga bahwa memberikan kemudahan kepada yang kesulitan dalam hutang, ini ganjarannya sangat besar sekali. Sebagaimana yang tadi itu, kita memberikan kemudahan bagi dia, maka Allah akan mengangkat kesusahan kita di akhirat nanti. Caranya gimana? Yang pertama, kita memberikan tempo dan kelonggaran sampai ia berkecukupan, sampai ia mampu membayar hutangnya. Dan ini ternyata di dalam Islam hukumnya wajib. Jadi kalau nggak siap untuk meminjamkan, nggak siap memberikan kelonggaran, mending jangan pinjemin. Karena wajib bagi kita untuk memudahkannya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Ini nas Al-Quran, bukan lagi hadis. Jadi ini ada di dalam Al-Quran. Jadi kata Allah, jika orang tersebut kesusahan, maka kita harus berikan tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kita mengikhlaskannya, maka itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahuinya. Dan membebaskan hutang ini pahalanya luar biasa besar, keutamaannya luar biasa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, dahulu ada seorang pedagang yang selalu memberikan pinjaman kepada orang-orang. Jika melihat orang kesulitan, ia berikan pinjaman. Dan jika kesulitan membayar hutangnya, maka ia berkata kepada anak-anaknya, bebaskanlah hutangnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita, dan Allah pun memaafkannya. Itu sumbernya dari Abu Hurairah, dari perkataan Rasulullah SAW. Kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, hendaklah ia meringankan orang yang kesulitan hutang atau membebaskan hutangnya. Dari Abu Yasar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menghapus hutangnya, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya. Luar biasa, besar sekali. Seolah-olah mudah ya, tapi kenyataannya mungkin sulit. Tapi marilah kita semua berusaha. Jika kita dalam keadaan seperti ini, jika kita pihak yang berhutang, maka ayolah kita memiliki
komitmen untuk menyelesaikan hutang kita. Dan kita di pihak yang menghutangi, mari bersabar, memberikan kelonggaran, bahkan kalau bisa kita ikhlaskan saja. Yang demikian itu balasannya sangat besar. Cuman kita saja yang tidak mengetahui. Kalau kita ketahui, mungkin kita berlomba-lomba menghutangi orang lain. Lalu hadis tadi masih terkait dengan satu lagi, yaitu menutupi aib seorang muslim. Tadi kita sama-sama ingat redaksionalnya, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi disebutkan bahwa orang-orang yang beriman hanya dengan lidahnya, iman itu tidak masuk ke dalam hatinya, maka dia akan menggunjingkan kaum muslimin, menggunjing orang-orang muslim dan mencari aib-aib mereka. Tetapi kita harus ingat bahwa barang siapa yang mencari aib orang lain, maka Allah juga yang akan membongkar aibnya. Meskipun ia bersembunyi, meskipun ia di dalam rumah, dimanapun, maka Allah akan bongkar aibnya. Ada kasus yang ditutup-tutupi, lalu kemudian terbongkar, bahkan diekspos seluruh Indonesia. Siapa yang membuka ini semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tetapi bagi seorang muslim, anjuran menutup aib muslim lainnya yang berbuat kesalahan ini juga tidak berarti kita membiarkan kesalahannya. Kita tetap memiliki kewajiban untuk mengingkari kesalahan tersebut, tetapi kita punya kewajiban menutupi aibnya. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah ketika dia bersalah, maka sebaiknya dia menutupi dirinya dan segera bertobat kepada Allah, tidak menceritakan kepada orang lain. Dengan demikian maka akan tenanglah hidup kita semua dalam bermasyarakat, bertetangga. Namun lain cerita, itu tadi kalau orangnya soleh, sebaiknya seperti itu, bertobat, menutup diri, dan kita sebaiknya tidak ikut-ikut cerita ke A, ke B, ke C. Kita tutup sampai di kita saja. Namun beda cerita jika ada orang yang sudah terkenal pelaku maksiat, terkenal berbuat zalim, dan dia melakukannya terang-terangan, tidak peduli dengan perbuatan maksiatnya atau komentar miring masyarakat tentang dirinya, maka orang seperti ini tidak mengapa jika dibuka aibnya. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lainnya, bahwa orang seperti ini perlu diselidiki keadaannya dan dijatuhi hukuman hudud. Artinya, orang-orang yang seperti ini sebaiknya kita perlu sampaikan kepada orang lain supaya tidak terjadi atau tidak menjadi korban berikutnya. Misalkan ada orang yang terkenal suka mencuri, lalu dia pindah ke lingkungan baru, maka di lingkungan tersebut perlu kita beritahu supaya orang di lingkungan tersebut berhati-hati dan tidak menjadi korban yang berikutnya. Sebagaimana sebuah kisah, Nabi SAW bersabda, "Hai Unais, pergilah ke istri fulan ini. Jika ia mengaku berzina, maka rajamlah ia." Imam Malik rahimahullah berkata, orang yang tidak dikenal suka menyakiti orang lain, lalu menyakiti karena kesalahan, maka orang seperti ini tidak apa-apa dibela. Dia orang yang terkenal baik, sekali dia berbuat kesalahan, maka bolehlah kita berikan maaf dan kita bela, kita tutupi aibnya. Namun kalau sudah terkenal berbuat kerusakan, berbuat jahat, maka sebaiknya jangan dibela, kata Imam Malik. Justru orang ini harus diberikan hukuman dan disampaikan kepada orang lain agar tidak menjadi korban dari orang tersebut. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al lahu fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'illakum tadhakkarun. Faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalat.